Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti P3K tahun 2023. Di sini saya buatkan soal-soal P3K guru tahun 2023 yang keluar di tahun 2021 dan 2022 ya Bapak Ibu ya. Ini soal P3K bagian yang kedua. Kita langsung aja Bapak Ibu. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intake siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intake siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai raport kelas sebelumnya. C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jawabannya adalah E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Kita lihat pembahasannya. Intake siswa merupakan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa pada mata pelajaran tertentu. Pengetahuan awal ini dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembelajaran. Untuk memastikan KKM, wajib memikirkan tingkatan keahlian rata-rata partisipasi didik dan juga keahlian daya dukung, misalnya fasilitas sarana prasarana dan sebagainya. Biasanya masing-masing mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesulitan, anjuran, dan sebagainya. Inilah cara menghitung KKM. Hitung jumlah KD atau kompetensi dasar setiap mata pelajaran tiap kelas. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen yang cocok dengan keahlian masing-masing aspek-aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah, atau terus semakin gampang KD, maka nilainya semakin besar aspek daya dukung atau fasilitas. Semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya akan semakin tinggi aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya akan semakin tinggi pula jumlah nilai setiap komponen. Kemudian dipecah 3 untuk memastikan KKM. Setiap KD jumlah semua KKM KD, lalu dipecah dengan jumlah KD untuk memastikan KKM mata pelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional. B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris. C. Melakukan kegiatan pre-test. D. Melakukan post-test. E. Melakukan ulangan harian dadakan atau spontanitas. Jawabannya adalah yang C. Melakukan kegiatan pre-test. Pengetahuan prasyarat adalah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. Misalnya, untuk mempelajari perkalian, siswa harus sudah mempelajari penjumlahan. Untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki pengetahuan prasyarat, guru harus mengadakan tes prasyarat atau pre-quest test. Jika berdasarkan tes tersebut, siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat, maka siswa tersebut harus diberi materi atau bahan pembekalan. Bahan pembekalan atau matrikulasi dapat diambil dari materi atau modul di bawahnya. Kita lanjut soal berikutnya.
Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Jawabannya adalah A. Konstruktivis. Kita lihat pembahasannya. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan adalah di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peran guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Kita lanjut soal berikutnya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, D. Trial and error, D. Stimulus respon, E. Shaping. Jawabannya adalah C. Trial and error. Metode coba-coba merupakan kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Kita lanjut soal berikutnya. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, E. Kinestetis. Jawabannya adalah D. Logis matematis. Kita lihat pembahasannya. Macam-macam kecerdasan. A. Kecerdasan visual spasial. Gemar bermain puzzle dan pandai menggambar adalah beberapa tanda dari kecerdasan visual spasial. Anak yang memiliki jenis kecerdasan majemuk ini memiliki kemampuan visualisasi yang sangat baik. Anak akan terlihat mudah untuk mengingat gambar, arah di peta, video, dan sebagainya. Anak juga lebih mudah untuk melihat suatu pola daripada teman-teman sebayanya. B. Kecerdasan interpersonal. Apakah anak Anda selalu berhasil membina hubungan baik dengan orang sekitarnya dan pintar dalam berbicara dengan teman-temannya? Bisa jadi anak Anda memiliki kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan majemuk yang satu ini ditandai dengan kemampuan anak untuk mengerti,
dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pintar berbicara dan mampu menjaga hubungan baik adalah salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. C. Kecerdasan naturalis. Tidak semua anak senang menjelajahi dan menelusuri alam terbuka serta spesies-spesies di sekitarnya. Jika anak Anda sedang melakukan hal tersebut, mungkin anak Anda memiliki kecerdasan naturalis. Jenis kecerdasan naturalis merupakan jenis kecerdasan yang cukup unik. Anak yang memiliki jenis kecerdasan ini senang mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas, dan mudah dalam mengumpulkan serta mengkategorikan informasi. Di masa depan, anak dengan jenis kecerdasan naturalisasi berpotensi untuk menjadi seorang ahli biologi yang handal. D. Kecerdasan linguistik verbal. Menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Dibutuhkan suatu kemampuan khusus untuk mampu merangkai kata-kata dalam bentuk lisan maupun tertulis. Anak dengan kecerdasan linguistik verbal memiliki kemampuan tersebut. Anak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik serta mampu memberikan pidato yang menarik hati. Kata-kata dan bahasa adalah senjata terkuat dari anak. I. Kecerdasan kinestetik. Anak yang atletis dan pandai menari adalah indikasi dari jenis kecerdasan kinestetik. Anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang baik. Olahragawan dan penari bukanlah satu-satu profesi yang dapat dilakukan. Menjadi pemahat atau aktor juga adalah jenis pekerjaan yang nantinya bisa digeluti oleh anak. F. Kecerdasan intrapersonal. Apakah anak Anda senang menganalisis ide-ide, diri sendiri, maupun hubungan dengan orang lain? Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan intrapersonal. Berbeda dengan kecerdasan interpersonal, jenis kecerdasan anak berupa kecerdasan intrapersonal meliputi kemampuan untuk introspeksi dan refleksi diri. Anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan senang menganalisis berbagai ide dan teori. Anak dengan kecerdasan intrapersonal memiliki bakat untuk menjadi peneliti, filsuf, penulis, dan sebagainya. G. Kecerdasan logika matematika. Dari 9 jenis kecerdasan majemuk, kecerdasan logika matematika anak mungkin adalah yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Namun, tidak hanya pandai berhitung. Anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan tertentu. Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dan dengan baik. H. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah salah satu jenis kecerdasan anak lainnya yang mudah untuk diamati. Bermain alat musik dan pandai bernyanyi merupakan tanda yang menonjol dari adanya jenis kecerdasan musikal pada anak-anak. I. Kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah bagaimana anak mulai dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, menggunakan sumber yang sudah dikumpulkan melalui emosi dan intelektual anak. Melalui kecerdasan ini, sikap moral anak pun akan mulai berkembang bersamaan dengan pengalaman yang pernah ia rasakan setiap harinya. Demikian suara-suara guru P3K tahun 2023 dan pembahasannya bagian yang kedua. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.